Adik-adik, Bapak Ibu, dan para sahabat difabel yang saya cintai, selamat siang berkat dalam. Berkat dalam, Bapak Biskop. Dengar suara saya ya? Dengar. berkat dalam. Ya. Bagaimana kabarnya semuanya? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Hari ini kita semua dalam suasana hati penuh sukacita karena kita bisa bertemu dengan banyak teman. Tadi saya lihat di layar ada teman-teman bahkan dari luar Jawa Tengah, ada yang dari Jember, ada yang dari Medan, dan tentu saja sebagian besar berasal dari lingkungan kita yang ada di Jawa Tengah ini. Sungguh sangat luar biasa. Kendati segala macam keterbatasan karena pandemi dan juga karena kondisi fisik kita masih boleh bersama-sama merayakan Natal dan Tahun Baru ini secara bersama-sama. Ini anugerah luar biasa dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Situasi dan kondisi yang ada tidak menghalangi tekad kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus. Kita semua tahu, sadar, dan meyakini bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus ke dunia menjadi wujud nyata dari kasih Allah kepada kita manusia. Allah ingin kita semua selamat dan bahagia. Tadi Romo Budi dalam mobilinya telah menyampaikan banyak renungan mengenai hal ini. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu serta para sahabat difabel yang saya cintai, perjumpaan kita kali ini mengingatkan saya pada peristiwa tanggal 18 Oktober tahun lalu, yakni ketika saya mengunjungi komunitas panti asuhan cacat ganda di Jalan Ismail, Semarang. Ketika saya mencoba menyapa satu persatu anak-anak difabel yang ada di sana, tiba-tiba ada seorang anak perempuan, kalau tidak keliru namanya Novita, langsung memeluk saya sambil menepuk-nepuk tangan dan punggung saya. Saya sangat terharu sekali waktu itu. Novita, seorang perempuan kecil, memeluk saya secara tiba-tiba. Dan pada saat itulah saya merasakan dan melihat dalam diri anak ini adanya sebuah kerinduan yang sangat mendalam sekali. Kerinduan untuk perhatian, kehangatan, dan kasih sayang. Dan saya yakin bahwa apa yang dialami, yang dirasakan oleh Novita ini juga yang menjadi kerinduan kita semua, khususnya kita para penyandang disabilitas. Seperti tadi disampaikan juga oleh Mas Ardi Gunawan dalam sharingnya, kita para penyandang disabilitas adalah pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Sangat istimewa karena kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengasihi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di dekat kita, khususnya melalui keluarga kita, orang tua, kakak adik, dan saudara kita. Dan juga melalui para sahabat difabel yang senantiasa peduli pada kita semua. Inilah yang menjadi keyakinan kita sebagai penyandang disabilitas adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasih Tuhan, dan itu semua nampak dalam kasih dan perhatian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan dari orang lain yang ada di sekitar kita. Betul ya? Ya. Ya, kita semua selalu menantikan uluran tangan, pertolongan, dan itulah yang menjadi kenyataan yang harus kita akui. Kenyataan ini pula lah yang menggerakkan kita untuk memberi perhatian satu sama lain. Dan untuk secara khusus memberikan perhatian kepada teman-teman kita, para penyandang disabilitas, dengan berbagai macam bentuknya. Kalau hari ini kita mengadakan Natalan bersama, tidak lain juga merupakan bukti yang sangat konkret sekali bagaimana kita ingin memberikan perhatian, mengembirakan bagi mereka semua. Mungkin bagi teman-teman yang berasal dari Kuskupan Agung Semarang masih ingat bagaimana sebelum pandemi secara berturut-turut kita mencoba untuk memberikan pelayanan, yakni pelayanan penerimaan sakramen inisiasi, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen penguatan bagi para penyandang disabilitas. Dan ternyata teman-teman kita yang menjadi penyandang disabilitas itu banyak sekali, ratusan. Mereka semua kita persiapkan untuk bisa menerima sakramen Ekaristi dan penguatan bahkan baptis secara layak, secara baik.
Dan ternyata pengalaman itu pengalaman rohani yang sangat mendalam sekali. Mereka bersukacita, bukan hanya para difabel yang bersukacita, namun juga keluarga-keluarga yang selama ini mendampingi, mengalami sukacita, mengalami kegembiraan yang luar biasa. Bahkan berulang kali saya mendapatkan pesan WA mengungkapkan kegembiraan mereka atas peristiwa iman ini. Terkait dengan soal ini, saya secara pribadi sangat kagum pada Anda semua, khususnya pada keluarga-keluarga dan komunitas sahabat difabel yang sungguh-sungguh mempunyai kepedulian untuk ngopeni, untuk merawat para penyandang difabel ini, disabilitas ini dengan penuh kasih sayang dan penuh ketulusan hati. Saya yakin ini semua mengalir dari cinta kita kepada Tuhan. Kita ingin menyalurkan dan mengalirkan cinta Tuhan kepada sesama kita. Dan dengan demikian kita menjadi penyambung kasih Allah kepada sesama kita yang sangat membutuhkan. Seperti kita tahu, Yesus selama hidupnya sangat mencintai dan memperhatikan para penyandang disabilitas. Dari kitab suci bisa kita baca bagaimana Yesus membantu orang-orang yang disabel ini untuk bisa mengalami sukacita, mengalami kegembiraan. Orang yang buta dibuatnya melihat. Orang yang tuli dibuatnya bisa mendengar lagi. Orang yang bisu tidak bisa bicara, akhirnya dibuat bisa berbicara. Dan mereka yang lumpuh dibuatnya bisa berjalan. Inilah bentuk-bentuk konkret sekali bagaimana Yesus memberi perhatian kepada mereka yang disabel. Yesus tidak pernah menyalahkan mereka, tidak menganggap remeh mereka semua. Sebaliknya ngerengkuh, merangkul, dan memperlakukannya sebagai pribadi yang utuh, sebagai pribadi yang sangat berharga, sebagai pribadi yang sangat istimewa. Siapa itu? Itulah kita semua. Maka dengan ngopeni, dengan merawat, serta memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas ini, kita semua sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan kasih Allah kepada sesama kita. Kita berharap semoga kasih dan kepedulian kita bisa membantu teman-teman kita, para penyandang disabilitas ini, untuk mengalami diri sebagai manusia yang utuh, sebagai manusia yang sempurna, sebagai manusia biasa, dan juga mengalami ikatan persaudaraan dengan semua yang lain. Dengan cara inilah, kita semua akan merasa berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Adik-adik, Bapak Ibu, dan para sahabat difabel yang saya cintai, saya secara pribadi sangat mengapresiasi, sangat menghargai dan mengagumi pemberian diri panjenengan semua. Tak henti-hentinya panjenengan memberikan diri untuk melayani mereka semua dengan sepenuh hati, dengan penuh totalitasnya. Saya bisa membayangkan kelelahan, kesulitan yang panjenengan semua alami, kesulitan berkomunikasi, kesulitan memahami, namun tentu semua tidak menyurutkan tekad dan semangat kita untuk ngopeni dan merawat mereka yang disabel ini, khususnya anggota keluarga kita masing-masing. Maka sekali lagi saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dan mengagumi apa yang jenengan buat ini. Dan sekaligus dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena panjenengan semua menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan yang senantiasa mengasihi mereka yang memang sangat membutuhkan. Maka doa saya, semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah kepada panjenengan semua, kepada keluarga, dan secara khusus kepada anak-anak yang kita openi, yang kita rawat, yang kita kasih. Selamat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita, selamat berbagi, dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis.